Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yaliku bikamali wajhikal karim wa adimu sultanih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Haibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, dengan nikmatnya menjadikan modal bagi kita untuk senantiasa lebih dekat dan lebih semangat untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Begitu juga para sahabatnya serta kita umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman, hingga yaumul qiyamah. Ahibati fillah, di kesempatan yang sedikit ini, kesempatan yang sangat singkat ini, marilah kita kembali membahas hal-hal yang berkaitan tentang siam Ramadan, yang berkaitan tentang puasa di bulan Ramadan. Adapun tema atau bahasan yang kali ini yang akan saya sampaikan yaitu hal-hal yang berkaitan ma yubahu lis-shaim atau ma yukrahu lis-shaim. Apa saja yang hal-hal yang mubah bagi orang yang berpuasa atau hal-hal yang dimakruhkan ketika orang yang berpuasa. Apa saja? Kita langsung masuk ke poin yang pertama. Di antara hal-hal yang dibolehkan ya seseorang yang berpuasa adalah as-siwak, ya, menggunakan siwak. Ya, menggunakan siwak di siang hari Ramadan, maka kita diperbolehkan. Ya, kita tahu keutamaan siwak sangat besar sekali. Ya, siwak sangat besar sekali keutamaannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebelum ajalnya itu minta disiwaki oleh Aisyah. Ya, minta disiwaki giginya oleh Aisyah. Itu. Nah, para ulama menjelaskan bahwa siwak adalah tujuannya adalah tadhiru, ya, litadhir wali tandib, ya, untuk mensucikan dan untuk membersihkan gigi. Ya, membersihkan gigi dari bau-bau yang tidak sedap. Itu. Maka ada yang bertanya, bagaimana ya kalau tidak ada siwak ganti dengan sikat gigi? Bisa, ya, tetapi dari segi keutamaan masih lebih baik siwak karena siwak itu mengandung nutrisi vitamin buat gigi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dari hal yang diperbolehkan ketika kita berpuasa adalah mendinginkan badan dengan air, ya. Kenapa mendinginkan badan? Karena mungkin cuaca sangat panas. Ya, cuaca sangat panas, maka kita diperbolehkan untuk mendinginkan badan dengan air. Ya, apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini, tapi Rasulullah SAW bukan mendinginkan badan seluruhnya, hanya sebagian. Ya, Rasulullah SAW mengguyur kepalanya dengan air agar rasa panas yang terasa dalam tubuhnya itu hilang. Nah, ini boleh, ya, boleh. Yang penting, ya, ketika kita mau menyiram kepala kita ataupun mau mendinginkan seluruh badan kita, jangan sampai ada air yang tertelan. Gitu. Maka itu bisa jadi termasuk kategori hal yang dimakruhkan dan bisa jadi menjadi pembatal puasa. Yang ketiga, ya, makan dan minum atau bagi yang sudah bersuami istri melakukan hubungan, ya, ini boleh, tapi bukan di siang hari Ramadan, tapi di malam hari Ramadan ini boleh. Waktunya kapan? Sampai menjelang terbitnya fajar, ini boleh dilakukan, ya, makan dan minum, ya, mau makan apa saja boleh di situ. Yang penting bukan di siang hari karena siang harinya kita berpuasa. Selanjutnya yang keempat adalah bepergian. Ya, bepergian karena kebutuhan ini diperbolehkan, kecuali bepergian ya bukan atas dasar maksiat, ini tidak boleh. Ya, apabila kita bepergian untuk tujuan maksiat atau hal lain dalam oleh syariat, maka ini tidak boleh. Yang kelima, ya, berobat dengan obat apa saja, ya, yang halal, ya, berobat dengan obat apa saja yang halal dan penyakit di luar badan, bukan yang di dalam. Ya, kaitannya apa? Karena kaitannya nanti dengan obat yang diminum. Ketika kita berobat di luar anggota badan kita, maka itu memakai obat-obatan luar. Sedangkan apabila anggota badan kita yang dalam sakit, maka itu akan memasukkan obat ke dalam. Nah, ini bukan lagi perkara yang dibolehkan, tetapi perkara yang bisa dilarang, ya, bisa membatalkan atau dimakruhkan dalam puasa. Ya, yang terakhir, penggunaan wewangian. Ya, penggunaan wewangian atau minyak wangi memakai minyak wangi di siang hari bulan Ramadan atau ketika kita berpuasa ini boleh.
Ya, karena Nabi SAW sangat suka wangian. Ini termasuk kategori sunnah ya, yang sering ditinggalkan, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal ini ada sesuatu yang ringan dibawa dan baunya pun sangat enak. Kita contoh sebagaimana sahabat Mus'ab bin Umair, ya, dia terkenal dengan parfumnya, dia terkenal dengan wangiannya, sampai jarak beberapa meter itu sudah tercium baunya, sehingga menjadi ciri khas masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa atau dalam siang hari Ramadan. Apa saja? Ya. Poin yang pertama adalah berlebih-lebihan di dalam berkumur, ya. Mabmado baik dalam istinsar ataupun istinsyak, berlebih-lebihan ini tidak boleh. Adapun di selain bulan Ramadan ini sangat dianjurkan, ya, sangat baik dalam wudhu kita. Adapun di bulan Ramadan ini tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu sifatnya dilarang oleh syariat. Yang kedua, ya, ini yang kedua, poin yang kedua ini sama kaitannya tentang suami istri, ya. Suami terus menerus melihat istri dengan syahwat, maka ini tidak boleh, ya. Yang ketiga, ya, menyentuh wanita dengan tangan atau menempelkan badan padanya. Nah, ini tidak boleh, ya, apalagi wanita tersebut bukan yang halal bagi kita. Ini udah jelas nggak boleh, ya, apalagi ditambah lagi pada bulan puasa, di siang hari puasa, ini jelas sangat tidak boleh, ya. Dan selanjutnya, berkumur tidak untuk wudhu atau tidak karena kebutuhan, ya. Nah, ini juga sama, tidak boleh, makruh hukumnya, ya, berkumur bukan pada saat wudhu dan tidak dibutuhkan, hanya mungkin sebatas main-main saja. Nah, ini tidak boleh, ya, makruh, ya. Nah, yang terakhir adalah berbekam, ya, berbekam. Nah, berbekam ini ada khilaf di kalangan ulama, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan berbekam boleh, ya, termasuk hal-hal yang dibolehkan dalam puasa. Kenapa? Yang penting dengan catatan, ya, ketika dia bekam banyak mengeluarkan darah, dia tidak berpengaruh bagi tubuhnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, tetap nggak boleh berekam, ya, gitu, ya. Nah, tinggal pilih pendapat yang mana. Semuanya ada hujah dan ada dalil, karena perkara fikih itu adalah perkara yang luas, ya, banyak pendapat. Kita boleh mengambil pendapat yang mana saja, ya, kita boleh mengambil pendapat ulama yang mana saja tanpa mengkedilkan pendapat yang lain, ya. Hadanallahu wa iyyakum, ini yang Anda sampaikan yang sedikit, semoga bermanfaat. Ya, semoga dengan kita mempelajari atau menyiapkan ilmu-ilmu tentang bulan Ramadan menjadikan puasa kita berkah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.